Bayangkan sebuah negara yang menyatakan perang terhadap dirinya sendiri, bukan melawan negara lain, bukan melawan musuh dari luar, tetapi rakyatnya sendiri saling menyerang. Kedengarannya mustahil, seperti cerita fiksi atau adegan film perang, tapi kenyataannya peristiwa ini benar-benar pernah terjadi dalam sejarah dunia. Dan negara itu adalah Meksiko. Ya, sebuah negara besar di Amerika Utara yang pernah mengalami konflik hingga seolah-olah berperang melawan dirinya sendiri. Semua ini bermula setelah Meksiko merdeka dari Spanyol pada tahun 1821. Saat itu, rakyat Meksiko berharap masa depan yang damai dan sejahtera. Mereka telah berjuang lama untuk melepaskan diri dari penjajahan Spanyol. Namun, kemerdekaan ternyata bukan akhir dari masalah. Justru setelah merdeka, masalah baru mulai bermunculan. Negara yang baru berdiri itu belum memiliki sistem pemerintahan yang stabil. Banyak kelompok memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana negara harus dijalankan. Di satu sisi, ada kelompok konservatif. Kelompok ini ingin mempertahankan kekuasaan gereja dan militer. Mereka percaya gereja dan militer harus tetap kuat agar negara tetap stabil. Namun di sisi lain, muncul kelompok liberal. Kelompok liberal memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka ingin membuat perubahan besar. Mereka ingin membatasi kekuasaan gereja dan juga militer. Menurut mereka, negara harus dijalankan dengan hukum yang adil dan tidak dikuasai oleh satu kelompok saja. Perbedaan pemikiran ini perlahan berubah menjadi ketegangan. Ketegangan berubah menjadi pertengkaran. Dan pertengkaran akhirnya berubah menjadi konflik. Selama bertahun-tahun, kedua kelompok ini terus berdebat. Situasi di Meksiko semakin tidak stabil, rakyat mulai merasa khawatir, ekonomi tidak berjalan dengan baik, keamanan menjadi tidak menentu. Namun puncak konflik terjadi pada tahun 1857. Saat itu, kelompok liberal membuat sebuah konstitusi baru. Konstitusi ini berisi aturan-aturan penting yang akan mengubah banyak hal di Meksiko. Salah satu aturan terpenting adalah mengurangi kekuasaan gereja. Gereja tidak lagi bisa memiliki tanah dalam jumlah besar. Militer juga tidak lagi memiliki kekuasaan istimewa. Bagi kelompok liberal, ini adalah langkah menuju kemajuan. Namun bagi kelompok konservatif, ini adalah ancaman besar. Mereka merasa hak dan kekuasaan mereka telah dirampas. Amarah mulai muncul. Ketegangan semakin meningkat. Dan akhirnya, situasi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Konflik politik berubah menjadi konflik bersenjata. Inilah awal dari perang yang dikenal sebagai Perang Reformasi. Sebuah perang saudara yang membuat satu negara terbelah menjadi dua. Dan inilah momen di mana Meksiko mulai seperti berperang melawan dirinya sendiri. Perang Reformasi akhirnya benar-benar dimulai. Yang membuat perang ini berbeda bukan hanya karena senjatanya, tetapi karena situasinya sangat tidak biasa. Meksiko terbelah menjadi dua pemerintahan. Bayangkan itu, satu negara memiliki dua pemimpin yang sama-sama mengklaim sebagai pemerintah yang sah. Di satu sisi, ada pemerintahan kaum liberal. Mereka dipimpin oleh seorang tokoh bernama Benito Juárez. Ia percaya bahwa negara harus berjalan dengan hukum yang adil dan kekuasaan gereja harus dibatasi. Di sisi lain, ada pemerintahan kaum konservatif. Kelompok ini menolak konstitusi baru dan ingin mempertahankan sistem lama. Mereka membentuk pemerintahan tandingan. Akibatnya, dua pemerintahan ini saling menyatakan perang, bukan melawan negara lain, tetapi melawan rakyatnya sendiri. Inilah alasan mengapa konflik ini sering disebut seperti negara yang berperang melawan dirinya sendiri. Kota demi kota mulai berubah menjadi medan pertempuran. Tentara dari kedua pihak saling menyerang. Padahal mereka berasal dari negara yang sama. Mereka berbicara bahasa yang sama. Mereka memiliki budaya yang sama.
Namun kini, mereka berdiri di sisi yang berbeda. Suasana di banyak kota menjadi sangat mencekam. Rakyat sipil menjadi korban dari perang ini. Rumah-rumah hancur, pasar-pasar terbakar. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Ekonomi Meksiko mulai runtuh, perdagangan berhenti, harga makanan melonjak tinggi. Rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Di tengah kekacauan ini, kedua pihak terus berusaha memperkuat kekuatan mereka. Mereka merekrut lebih banyak tentara. Mereka mengumpulkan senjata, dan mereka terus berperang tanpa tanda akan berhenti. Setiap kemenangan kecil hanya membawa jeda singkat. Setelah itu, pertempuran kembali terjadi. Beberapa kota besar berpindah tangan berkali-kali. Hari ini dikuasai kaum liberal, besok direbut oleh kaum konservatif, lalu direbut kembali. Situasi seperti ini membuat rakyat semakin menderita. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Setiap hari selalu ada ancaman baru, dan setiap malam dipenuhi rasa ketakutan. Namun, masalah belum berhenti di situ. Ketika dunia luar melihat Meksiko sedang lemah, beberapa negara mulai memperhatikan. Mereka melihat kesempatan untuk ikut campur dan memanfaatkan situasi. Dan inilah awal dari masalah baru yang akan membuat keadaan semakin berbahaya. Ketika konflik di Meksiko semakin parah, dunia luar mulai memperhatikan. Negara-negara lain melihat bahwa Meksiko sedang dalam kondisi lemah, ekonomi hancur, pemerintahan terpecah, dan rakyatnya menderita. Situasi seperti ini seringkali menarik perhatian negara lain. Beberapa negara Eropa mulai ikut campur dalam urusan Meksiko. Mereka melihat kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka. Negara seperti Prancis mulai menunjukkan minat besar terhadap situasi ini. Mereka tidak hanya mengamati, tetapi juga mulai mengambil tindakan. Campur tangan dari luar membuat situasi semakin rumit. Konflik yang awalnya hanya terjadi di dalam negeri perlahan berubah menjadi lebih besar. Kaum liberal dan kaum konservatif terus bertempur, namun tekanan dari luar membuat keadaan semakin berat. Selama bertahun-tahun, perang saudara ini terus berlangsung. Banyak wilayah berubah menjadi puing, banyak kota kehilangan penduduknya. Rakyat sipil menjadi pihak yang paling menderita, anak-anak kehilangan orang tua, keluarga terpisah, dan masa depan negara terlihat semakin suram. Namun, di tengah semua kekacauan itu, harapan masih ada. Kaum liberal perlahan mulai mendapatkan kekuatan. Mereka berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting. Sedikit demi sedikit, mereka merebut kembali wilayah yang sebelumnya hilang. Kemenangan demi kemenangan mulai mengubah arah perang. Akhirnya, setelah bertahun-tahun konflik berdarah, perang mulai mendekati akhirnya. Kaum liberal berhasil mengalahkan kaum konservatif. Pemerintahan yang sah akhirnya kembali berdiri. Negara yang sebelumnya terpecah perlahan mulai bersatu kembali. Namun kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Kerusakan yang ditinggalkan perang sangat besar. Ekonomi hancur, infrastruktur rusak, dan yang paling menyedihkan, banyak nyawa telah hilang. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Meksiko untuk pulih dari luka perang. Negara itu harus membangun kembali kota-kota yang hancur, memperbaiki jalan-jalan, dan memulihkan kehidupan rakyatnya. Perang ini meninggalkan pelajaran besar bagi seluruh dunia bahwa musuh terbesar sebuah negara tidak selalu datang dari luar. Kadang, musuh itu muncul dari dalam negeri sendiri. Perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan baik bisa berubah menjadi konflik besar, dan konflik besar bisa berubah menjadi perang. Perang yang membuat satu negara seolah melawan dirinya sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang sejarah, ini adalah pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar sebuah bangsa. Tanpa persatuan, sebuah negara bisa runtuh dari dalam. Dan ketika sebuah negara berperang melawan dirinya sendiri, kehancuran hampir tidak bisa dihindari. Sejarah Meksiko membuktikan bahwa perdamaian adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan ketika perdamaian hilang,
Harga yang harus dibayar sangat mahal.